Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah gaya antar molekul. Sebenarnya ada banyak peristiwa sehari-hari yang melibatkan gaya antar molekul. Misalnya, apakah kalian pernah melihat seekor laba-laba atau anggang-anggang berlari di atas permukaan air? Atau apakah kalian pernah melakukan percobaan meletakkan sebuah jarum pentul sehingga jarum itu bisa mengapung di atas air? Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Ternyata setiap benda yang ada di sekitar kita bisa memungkinkan untuk dibuat menjadi terapung di atas permukaan air, asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam ilmu kimia maupun fisika. Secara fisika, suatu benda dapat terapung jika memenuhi hukum Archimedes. Sedangkan secara ilmu kimia, kita dapat memahami fenomena ini melalui konsep gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang saling berdekatan. Gaya antar molekul berbeda dengan ikatan kimia. Pada prinsipnya, gaya ini merupakan gaya elektrostatik yang terjadi di antara molekul-molekul yang saling terpisah satu sama lain. Gaya antar molekul memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sifat fisik suatu senyawa. Beberapa di antaranya adalah titik didih, titik beku, kelarutan, dan juga kerapatan. Misalnya, peristiwa tegangan permukaan yang terjadi pada air. Peristiwa ini menunjukkan adanya gaya antar molekul berupa gaya kohesi atau gaya yang terjadi antara molekul-molekul yang serupa. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa laba-laba, anggang-anggang, dan jarum besi bisa mengapung di atas air. Kemudian pengaruh lainnya yang berkaitan dengan gaya antar molekul adalah fase suatu zat. Kita biasanya menemukan berbagai macam zat, baik dalam bentuk molekul atau unsur, memiliki fase yang berbeda. Akibat dari pengaruh inilah mengapa dibutuhkan energi yang tinggi ketika ingin mencairkan suatu zat padat atau menguapkan zat cair. Nah, dari sini para ilmuwan menyatakan bahwa semakin kuat gaya tarik antar molekul suatu senyawa, maka semakin tinggi titik cair atau titik didih dari suatu senyawa tersebut. Dan tentu saja, daya tarik antar molekul ini sebenarnya tergolong lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kimia pada umumnya. Nah, untuk lebih tahu tentang gaya antar molekul, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Dari definisi gaya antar molekul. Gaya antar molekul merupakan kebalikan dari gaya intermolekul. Nah, sekedar mengingatkan, gaya intermolekul adalah gaya tarik-menarik di dalam molekul. Atau dalam istilah lain, gaya intermolekul adalah ikatan kimia yang mengikat molekul. Sedangkan gaya antar molekul adalah gaya yang menyebabkan antar molekul menjadi terikat dalam satu kelompok melalui gaya elektrostatis. Gaya antar molekul mempengaruhi kepolaran masing-masing molekul dan sifat fisiknya. Semakin kuat gaya antar molekul, titik didihnya juga akan semakin tinggi, karena perenggangan dan pemutusan gaya antar molekul memerlukan energi yang besar. Contoh sifat fisik yang dipengaruhi oleh gaya antar molekul yang pertama, titik didih. Semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin tinggi titik didihnya. Yang kedua, tegangan permukaan dan kekentalan atau viskositas. Setelah memahami definisi gaya antar molekul dan perbedaannya dengan gaya intramolekul, kita lanjut ke jenis-jenis gaya antar molekul. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagan berikut. Gaya antar molekul terbagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Gaya van der Waals terbagi lagi menjadi tiga, yaitu gaya dipol-dipol, gaya imbas, dan gaya London atau gaya dispersi.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu tentang ikatan hidrogen, gaya van der Waals, gaya dipol-dipol, gaya imbas, gaya London, dan gaya dispersi. Beserta kita juga akan membahas contoh soalnya. Kita mulai pembahasannya dari gaya van der Waals. Dimulai dari definisinya sendiri, gaya van der Waals merupakan gaya tarik antar dipol pada molekul polar. Molekul polar memiliki ujung-ujung yang bermuatan berlawanan. Gaya ini terjadi karena adanya saling tarik-menarik antar dipol pada molekul polar. Dipol adalah singkatan dari dipolar yang artinya dua kutub. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada ilustrasi berikut. Gaya van der Waals merupakan jumlah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul atau antar bagian dalam molekul yang sama. Ada 4 peranan gaya van der Waals. Yang pertama, komponen repulsif yang dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli yang mencegah runtuhnya molekul. Yang ketiga, gaya elektrostatik antara gaya permanen dipol. Yang ketiga, induksi, dan yang keempat, dispersi. Van der Waals bersifat anistropik, artinya tergantung dari orientasi relatif molekul kecuali pada dua gas mulia. Gaya van der Waals dapat dibagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu interaksi dipol-dipol, dan yang kedua, interaksi dipol-dipol yang merupakan interaksi antara sesama molekul polar. Kemudian yang ketiga, interaksi ion dipol terinduksi, dan yang keempat, interaksi dipol-dipol terinduksi yang merupakan suatu molekul polar yang berdekatan dengan molekul non-polar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya van der Waals. Yang pertama, jumlah elektron dalam atom atau molekul. Yang kedua, bentuk molekulnya. Yang tiga, kepolaran molekul. Dan yang keempat, titik didihnya. Jenis gaya van der Waals. Yang pertama, dipol-dipol. Yang kedua, dipol non-dipol. Dan yang ketiga, non-dipol dengan non-dipol yang juga dikenal dengan gaya London. Tahu tentang gaya van der Waals, kalian harus bisa membedakan antara ion dan dipol. Pada senyawa ion, molekul terbagi dua. Jadi, ion positif dan ion negatif sebenarnya terpisah. Sedangkan pada senyawa polar tidak terjadi pemisahan. Molekul merupakan satu kesatuan yang utuh. Gaya dipol-dipol terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Gaya dipol-dipol merupakan gaya yang bekerja antara molekul-molekul polar, yaitu antara molekul yang memiliki momen dipol. Kan gaya ion dipol, gaya ini mirip seperti gaya dipol-dipol. Bedanya di sini ialah interaksinya antar molekul polar dan ion, bisa kation atau anion. Sedangkan gaya dispersi London adalah gaya tarik-menarik sementara yang dihasilkan ketika elektron dua atom yang berdekatan menempati posisi yang membuat atom membentuk dipol sementara. Dipol sesaat atau dipol sementara pada suatu atom dapat mengimbas atom yang berbeda di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas yang menyebabkan gaya tarik-menarik antar dipol sesaat. Akan elektron yang mengakibatkan dipol sesaat dalam suatu molekul akan bertambah besar apabila molekul tersebut memiliki jumlah elektron yang semakin besar pula. Dipol sesaat dikemukakan oleh seorang ahli dari Jerman yang bernama Fritz London. Oleh karena itu, gaya yang ditimbulkan oleh ikatan dipol sesaat disebut dengan gaya London. Ikatan dipol sesaat sangat lemah, tetapi ikatannya akan bertambah kuat seiring dengan bertambahnya jumlah elektron, sehingga akan meningkatkan titik didih suatu molekul. Setelah memahami tentang gaya van der Waals, kita lanjut ke gaya antar molekul yang kedua, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen didefinisikan sebagai ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada satu molekul dengan atom lain yang memiliki keelektronegatifan yang sangat besar, seperti fluor, oksigen, dan nitrogen. Terjadi karena hidrogen merupakan unsur yang memiliki keelektronegatifan kecil, sehingga jika berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif, maka pasangan elektron yang dipakai bersama lebih tertarik ke unsur tersebut. Akibatnya unsur tersebut akan bermuatan agak negatif dan hidrogen akan bermuatan positif. Ikatan hidrogen terbagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intramolekul dan ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan hidrogen intramolekul terdapat pada senyawa ortohidrofenol. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada ilustrasi sebelumnya.
Kita lanjut ke pembahasan tentang cara menentukan gaya antar molekul. Langkah yang pertama, kalian harus memperhatikan apakah terdapat unsur logam dan non-logam. Jika ya, berarti gayanya gaya elektrostatik. Jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Perhatikan apakah ada ikatan hidrogen di dalamnya. Ya, berarti gayanya adalah ikatan hidrogen. Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kalian harus melihat bentuk atau struktur molekulnya. Apakah tidak simetris atau simetris? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut. Perhatikan baik-baik bagaimana cara menentukan gaya antar molekul sebelumnya. Contoh soal yang pertama, bagaimana interaksi antar molekul NaCl. Nah, dalam senyawa NaCl terdapat unsur logam dan non-logam. Berarti di sini terjadi interaksi gaya elektrostatik. Contoh soal yang kedua, bagaimanakah interaksi antar molekul pada senyawa H2O? Senyawa H2O tidak terdapat unsur logam dan non-logam secara bersama-sama. Kemudian, periksa ikatan hidrogennya. Nah, ternyata pada senyawa H2O terdapat ikatan H ikat O. Berarti kesimpulannya di sini terjadi interaksi ikatan hidrogen. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Bagaimanakah interaksi molekul pada senyawa CO? Dalam senyawa CO juga tidak ada unsur logam dan non-logam. Keduanya adalah non-logam. Kemudian dalam senyawanya juga diperiksa tidak ada ikatan hidrogen. Kemudian molekul CO terdiri dari dua atom yang berbeda atau tidak simetris. Berarti kesimpulannya di sini yang terjadi adalah gaya van der Waals. Yang terakhir, tentukan jenis interaksi antar molekul oksigen. Nah, di sini oksigen O2 terdiri dari unsur non-logam dan non-logam secara bersama-sama. Kemudian dalam senyawa tidak terdapat ikatan hidrogen. Kemudian molekul diatomik yang sama atau simetris, berarti kesimpulannya terjadi gaya London. Agar kalian lebih memahami contoh soal sebelumnya, silahkan kerjakan tugas berikut. Nah, sebelum mengerjakan tugasnya, ingat kembali pelajaran sebelumnya tentang cara menentukan gaya antar molekul. Selamat mengerjakan, ingat prestasi penting jujur yang utama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.